Bab 2111 Kekerasan Manusia, Subscribe Penatua. Tinju Hansen meninju naga yang terbuat dari kehadiran drakonik, dan itu membuatnya menjadi sesuatu yang seperti pasta. Hansen meninju makhluk itu, menghancurkan semua tinju yang bersentuhan dengannya. Pang! Saat tinju Hansen bertabrakan dengan tinju Dragon 39, wajah Dragon 39 berubah miring. Tangan dan lengannya juga terpelintir. Tinju Dragon 39 melawan tinju Hansen seperti bola yang menghantam lembaran baja. Tulang jarinya retak, membuat ekspresi wajahnya berubah. Seluruh lengan dibuat untuk diputar, menghancurkan armor saat itu semua terjadi. Tinju Hansen juga masih bergerak maju. Itu kuat seperti pilar yang digerakkan piston, mendorong dirinya sendiri langsung ke dada Dragon 39. Otot Dragon 39 bukanlah tandingannya, dan mereka segera menekuk ke dalam kekuatan dan mulai mengalah. Tubuhnya dengan cepat terlihat seperti udang yang dimasak. Darah naga menyembur saat musuh Hansen terbang mundur. Pang! Tubuh Dragon 39 kembali ke bawah, menggali parit panjang melalui bumi. Dia akhirnya menabrak batu. Kecepatan selip begitu kuat, dia menerobos bebatuan, dan baru kemudian dia berhenti. Dragon Nineteen dan Dragon Nine sama-sama terkejut. Mulut mereka ternganga lebar karena merupakan bantuan yang bagus untuk ketidakpercayaan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menatap debu naga. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Dengan tubuh naga menjadi apa adanya, sulit untuk memahami bahwa seseorang dapat dikalahkan dengan mudah oleh seseorang dari tingkatan yang sama. Pukulan itu hampir membunuh Dragon 39 dengan mudah. Bukan hanya naga yang terkejut. Semua markuise lain yang menyaksikan pertarungan itu juga terperangah. Itu karena itu adalah naga. Jenis paling berani di dunia adalah naga. Salah satunya telah ditinju, melayang di udara seperti boneka kain. Itu cukup menakutkan. Manusia, dolar, ras apa itu? Pernahkah kamu mendengar tentang mereka sebelumnya? Tidak, manusia, terdengar sangat aneh. Menakutkan, bahkan tubuh naga pun dipukul seperti itu. Tubuh manusia itu menakutkan. Banyak makhluk mulai dengan rakus mendiskusikan acara tersebut. Dragon 39 basah kuyup di dalam darahnya sendiri, dengan putus asa mencoba keluar dari reruntuhan batu. Dadanya masih cekung dan dia hampir tidak bisa berdiri. Darah naga terus mengalir keluar dari lubang wajahnya. Mengaum, Dragon 39 meraung. Tubuhnya mengembang, dan sayap naganya memiliki aura drakonik yang menakutkan. Tubuhnya tiba-tiba diambil alih oleh apa yang tampak seperti sisik naga sungguhan. Tanduk naganya bersinar lebih dari sebelumnya. Secara keseluruhan, dia sekarang terlihat seperti naga bonafit, meskipun dalam bentuk humanoid. Selanjutnya, lengan yang telah dipatahkan oleh Hansen disembuhkan. Dragon 39 telah menjadi xenogenik. Itu adalah bentuk yang dia aktifkan. Dan dengan dia sekarang menembak di semua silinder, dia mendekati lawannya. Tubuhnya menerobos ruang untuk berteleportasi langsung ke arah Hansen. Tinjunya yang bersisik maju dengan pukulan ke arah dada Hansen. Tinju itu merobek udara dan kemudian meledak. Untuk menyaksikan tekanan, kekuatan, dan kekuatan dari pukulan yang melonjak itu, kamu akan dengan cepat berpikir bahwa itu dapat melenyapkan gunung manapun. Namun, tangan lain muncul kemudian. Itu adalah salah satu yang dibalut baju besi emas. Itu muncul tepat di depan tinju skala baru itu. Jari emas panjang itu meraih tinju Dragon 39. Pukulan menakutkan itu benar-benar terhenti. Semua kekuatan dan dampak yang diinginkan lenyap dalam waktu kurang dari 1 detik. Rasanya seolah-olah pukulannya hanya berpura-pura, dan itu semua adalah ilusi di mana tidak ada kekuatan yang benar-benar digunakan. Di mata semua orang yang terkejut, tangan berlapis emas itu bergerak. Dragon 39 kemudian ditangkap olehnya. Ledakan, 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 ledakan. Tubuh xenogenik yang kuat dari Dragon 39 direduksi menjadi kantong tinju belaka. Hansen meraihnya dan terus mengayunkannya ke atas dan ke bawah untuk membuat 2 kawah raksasa di tanah. Tubuh naga mutan Dragon 39 benar-benar rusak. Setelah beberapa pukulan, kekakuannya hilang dan menjadi lunak. Wala, suara kertas robek terdengar. Tubuh Dragon 39 yang hampir musnah menghilang ke udara tipis. Terlalu gila, dia bahkan bisa membunuh naga dengan cara yang brutal. Seberapa kuat tubuh orang itu? Petik 2. Dia tidak pada level yang sama, tentunya. Dragon 39 dengan cepat merobek kertasnya, tapi aku tidak menyalahkannya. Beberapa pukulan lagi seperti itu dan dia pasti akan meledak. Petik 2. Mereka berdua markuise, dan orang itu mengalahkan naga. Mengapa tubuh manusia begitu menakutkan? Petik 2. Aku bertanya-tanya mengapa aku belum pernah mendengar tentang ras ini sebelumnya. Bab 2112 masih ada makhluk seperti itu. Crazy Cow Viscount terus menyerang Little Flower, tetapi terlepas dari semua upaya itu, ia tidak bisa memukulnya. Semua pukulan menakutkannya akhirnya terbang melewati tanpa bahaya atau menghantam tanah, menendang pasir. Jangan lari, lawan kakek sapi, teriak Crazy Cow Viscount saat dia mengejar Little Flower. Dia telah melakukan banyak pukulan, tetapi dia bahkan tidak bisa menyikat pakaian Little Flower. Pada saat yang sama, Little Flower benar-benar bingung. Crazy Cow sangat ganas dan percaya diri, tetapi Little Flower tidak dapat memahami mengapa serangan makhluk itu begitu cacat. Ini pasti tipuan, Little Flower biasanya berlatih dengan para elit di Secret, dan bahkan serangan sederhana dari salah satu monster itu memiliki kehalusan dan kedalaman. Little Flower telah belajar bahwa keterampilan yang tampak sederhana seringkali merupakan yang paling menakutkan. Jadi,
Little Flower berpikir bahwa kepercayaan Crazy Cow berarti dia adalah musuh yang kuat. Dia terus berpikir bahwa teknik yang buruk dan meleset dari sapi itu adalah semacam tipuan. Dia tidak pernah berpikir mungkin ada noob di dunia. Namun seiring berjalannya waktu, Little Flower akhirnya menyadari bahwa kesalahan itu memang asli. Tidak ada motif tersembunyi, dan dia tidak akan tertipu. Lawan aku, lawan aku, lawan aku. Crazy Cow semakin marah. Dia tampak seperti pembunuh, dan tidak ada rasa takut di matanya yang penuh amarah. Dia sudah lama meninju, tapi dia bahkan belum merusak pakaian Little Flower. Dia merasa sangat tidak berdaya, dan perasaan gagal yang luar biasa itu membuatnya semakin gila. Dia ingin bertarung, bukan berlarian mencoba menangkap seekor tikus. Tiba-tiba, Crazy Cow Viscount melihat Little Flower berhenti. Dia sangat bahagia. Dia mengumpulkan semua kekuatannya dan mengubahnya menjadi kecepatan. Dia berlari ke depan lebih cepat dari yang pernah dia lakukan dalam hidupnya, bersiap untuk memukul Little Flower. Dia berteriak, "Nak, tidak ada tempat untuk lari." Tapi, Little Flower tidak berencana lari. Dia juga mengangkat tinju, mengarahkannya ke arah Crazy Cow. "Baik, datang dan rasakan kekuatan kakek sapi." Semangat berdenyut di pembuluh darah Crazy Cow. Tubuh besarnya berputar saat dia melemparkan semua kekuatannya ke pukulannya. Pang! Tinju raksasa Crazy Cow Viscount melawan tinju kecil Little Flower sendiri. Tapi wajah ekstasi Crazy Cow menjadi kosong. Dia tampak kaget pada awalnya, dan kemudian keterkejutan itu menjadi horor saat tubuhnya berbalik arah dan mulai melayang ke belakang. Dengan kelap-kelip bintang, dia menghilang di suatu tempat di kejauhan. Mungkinkah dia benar-benar lemah? Little Flower membeku. Dia menatap ke langit, tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Di dalam bagian lain dari Genobane Scroll, banyak perkelahian terjadi. Orang-orang ditendang keluar dari pertandingan setiap detik, memangkas daftar menjadi hanya 10.000 yang diizinkan untuk tersisa. Hansen perlahan berjalan melintasi lapangan, tetapi tidak ada makhluk di sekitarnya. Bahkan jika dia sangat ingin berkelahi, dia tidak akan bisa. Dia sudah berjalan beberapa lama, dan dia masih belum melihat siapapun. Waktu berlalu, dan lebih banyak makhluk diusir. Setelah 10 hari, perkelahian awal berakhir. Hansen menghabiskan sebagian besar waktu itu menunggu. Setelah mengalahkan Dragon 39, dia tidak bertemu makhluk lain. Hansen sedang beristirahat di lapangan ketika dia merasakan dimensi berubah. Dia akhirnya menemukan dirinya kembali ke sistem Fire Lotus. Pertempuran tingkat lainnya berakhir selama beberapa hari berikutnya, dan ketika daftar untuk setiap tingkat telah dipangkas menjadi 10.000, lukisan di gulungan menjadi debu. Itu mulai menunjukkan peringkat lagi. Hansen melihatnya, dan dia menemukan dirinya di 9.000 kelompok tingkat Marquise. Dia hampir mendekati akhir, tetapi ada 2 angka yang terdaftar dengan namanya. Hansen mulai membaca entry lainnya, dan dia melihat bahwa setiap makhluk memiliki nomor di samping nama mereka juga. Semakin tinggi pangkat mereka, semakin besar jumlahnya. Hansen dengan cepat menyadari apa yang dia lihat. Itulah jumlah musuh yang telah mereka kalahkan. Setelah Hansen memasuki Genobane Scroll, dia membunuh Black Steel Beast dan Dragon 39. Dia tidak membunuh Marquises lagi, dan tidak ada orang lain yang berusaha memprovokasi dia. Jadi, skornya tetap sangat sedikit. Nama-nama di peringkat tinggi memiliki ribuan kemenangan. Tapi peringkat itu hanya sementara. Ketika pertarungan peringkat dimulai, saat itulah kamu berjuang untuk tempat pertama. Hansen melihat beberapa peringkat pertama, dan dia melihat Dragon 8 menempati slot nomor 1. Yang nomor 2 hanyalah cetakan kaki. Ras apa itu? Hansen tidak tahu. Beberapa makhluk berikutnya adalah ras yang tidak dikenal Hansen. Ada Demon di nomor 5, bagaimanapun, dan namanya adalah Khan. Orang itu selamat dan bergabung dengan Genobane Scroll, ya. Hansen melanjutkan, tidak peduli. Hansen melihat lebih jauh ke bawah dan melihat beberapa makhluk lagi yang tidak dia kenal. Ada terlalu banyak ras berbeda di alam semesta Geno. Hansen tidak mengira akan mengenali banyak nama, tetapi dia memang melihat beberapa Sky di tempat-tempat tinggi di papan peringkat. Ketika Hansen melihat ke 8.000 peringkat, dia melihat nama Lone Bambu. Sepertinya peringkat itu tidak berarti banyak sekarang. Banyak dari jenis yang benar-benar menakutkan mungkin ada di belakang, seperti Lone Bambu, pikir Hansen dalam hati. Hansen melihat ke jajaran lain, tapi sepertinya tidak melihat apa-apa. Dia tidak mengenal satupun dari mereka. Hansen beralih ke peringkat tingkat kelas raja dan melihat Knife Queen di sana. Dia berada 6.000 tempat jauhnya dari puncak. Karena pemimpin Sky Palace didewakan, dia tidak dapat berpartisipasi dalam Genobane Scroll. Tetapi bahkan jika dia mampu, dia tidak akan bergabung. Tempat pertama dalam peringkat kelas raja dipegang oleh Dragon One. Hansen tidak tahu apakah itu Dragon One yang dia temui di Return Ruin Sea atau Dragon One dari seabad yang lalu. Mereka adalah 2 orang yang berbeda. Naga diberi peringkat seperti itu setiap generasi, jadi selalu ada lebih dari 1 Dragon One. Hansen tidak tertarik dengan peringkat level rendah. Dia hanya melirik beberapa yang pertama dengan lesu. Namun, ketika dia melihat skor Viscount, dia terkejut. Little Flower. Hansen melihat peringkat pertama di papan peringkat Viscount adalah Secret Han Little Flower. Itu tidak mungkin Little Flowerku, bukan. Kegembiraan menggelegak dalam diri Hansen. Jika itu benar-benar putranya, maka Hansen sekarang tahu bahwa dia berada di tempat yang disebut Secret. Akan jauh lebih mudah menemukannya dengan nama itu.
Untuk waktu yang lama, dia tidak dapat mengetahui di mana Little Flower ditahan. Itu semua karena dia tidak tahu harus mulai mencari kemana. Alam semesta terlalu besar. Hansen ingin pertarungan peringkat segera dimulai, jadi dia bisa mengonfirmasi bahwa papan peringkat Viscount benar. Dia ingin mengetahui apakah Little Flower itu memang putranya. Bab 2113 Mata Jahat. Hansen bukan satu-satunya yang memperhatikan Little Flower. Tidak terlalu lama, seluruh alam semesta Geno mulai memperhatikan Viscount yang sebelumnya tidak dikenal bernama Little Flower. Kebanyakan orang tidak memberi Hansen pemikiran kedua karena skor yang dia dapatkan, dan gelar sekret adalah subjek yang jauh lebih menarik untuk dibicarakan. Sekret sebenarnya adalah faksi, bukan ras. Faktanya, ia pernah menaklukkan semua ras lain, dan akarnya menjangkau jauh ke dalam sejarah alam semesta. Sekret sebenarnya adalah ras pertama yang menyalakan lentera. Terlepas dari kejayaan mereka sebelumnya, sesuatu yang mengerikan pasti telah terjadi yang telah menenggelamkan faksi ke dalam kegelapan dan ketidakjelasan. Secara umum diyakini bahwa semua elit sekret lama telah lenyap dari alam semesta. Tapi sekarang, seseorang telah menggunakan nama sekret untuk berpartisipasi dalam papan peringkat Geno Being Scroll. Dan selain itu, kontestan itu telah menjadi yang teratas di Viscounts. Itu menarik sedikit perhatian. Sejujurnya, hanya para tetua yang benar-benar tahu tentang sekret dan implikasi dari kebangkitan Little Flower. Kebanyakan orang hanya mengagumi skor Little Flower karena usianya yang masih muda. Di alam semesta Geno, ukuran tidak mewakili usia kamu. Tapi, sederhananya, Little Flower terlihat seperti anak kecil. Di planet primitif, seorang lelaki tua berdiri memegangi tongkat. Kepalanya adalah seekor anjing. Dia melihat papan skor Geno Being Scroll, khususnya yang Viscount. Melihat nama sekret membuat mata lamanya bersinar terang. Sekret memiliki ahli waris. Dia bertanya. Bajingan Asteris and Sekret itu belum mati. Jauh di dalam laut, makhluk seperti naga menatap papan skor melalui air. Kata sekret membuatnya khawatir. Di banyak tempat di seluruh jagat Geno, orang-orang dan makhluk misterius mengamati papan skor Geno Being Scroll. Mereka semua memeriksa orang yang menempati tempat pertama untuk Viscounts. Nama sekret dan Little Flower tiba-tiba tersebar di seluruh dunia Geno. Pangkat Hansen, sementara itu, terlalu rendah. Tidak ada yang memperhatikan jajaran bawah Marquises. Memutuskan untuk tetap berada di sistem Fire Lotus untuk saat ini, Hansen menjelajahi web. Dia segera mengetahui bahwa Marquise yang paling populer bukanlah Lone Bambu atau Dragon 8, itu adalah seorang pria yang dikenal sebagai Evil Eye. Banyak penjudi telah menaruh banyak uang pada kemenangan Evil Eye. Beberapa situs web memiliki survei tentang peringkat xenogenik. Dalam hal ini, Evil Eye mendapat banyak dukungan. Dragon 8 berada di posisi kedua dalam hal popularitas, tetapi Evil Eye disukai beberapa kali lipat. Siapa Evil Eye ini? Dia mendapat banyak dukungan. Apakah dia lebih kuat dari Lone Bambu? Hansen tidak percaya ini benar, jadi dia mencoba menemukan lebih banyak informasi tentang Evil Eye. Setelah memeriksanya, dia menyadari bahwa Evil Eye sebenarnya cukup terkenal. Para Feather memiliki Pool of Rebirth, dan bisa mengatur ulang persenjataan Geno tetapi juga meningkatkan bakat seseorang. Sang Buddha memiliki teknik yang dapat mewariskan semua pengetahuan dan keterampilan kepada seseorang dari generasi berikutnya. Tapi kekuatan itu tidak nyata, lahir kembali secara fisik. Evil Eye, bagaimanapun, adalah orang yang benar-benar bisa terlahir kembali. Sejauh ini, tidak ada yang tahu makhluk macam apa Evil Eye itu. Tidak ada yang tahu rasnya, dan mereka hanya tahu namanya adalah Evil Eye. Dia menjadi terkenal sejak lama, karena dia dulu tidak bisa dihancurkan di alam semesta Geno. Bahkan para elit dewa meninggal karena usia tua, dan hal yang sama berlaku untuk Evil Eye. Tapi tidak lama setelah Evil Eye meninggal, Evil Eye lain akan lahir. Evil Eye baru tidak memiliki ras yang sama dengan yang pertama, dan dia juga tidak sekuat yang ada. Ketika dia ditemukan, dia hanyalah seorang Earl. Namun seiring berjalannya waktu, Evil Eye ini semakin kuat. Dia bahkan menjadi lebih kuat dari Evil Eye pertama. Dia tidak bisa dihentikan. Setelah ribuan tahun berlalu, siklus ini terus berlanjut. Setiap kali Evil Eye mati, Evil Eye baru akan muncul dari ras yang berbeda dan menjadi lebih kuat dari yang terakhir. Evil Eye telah muncul sebagai naga, demon, feather, dan bahkan sebagai salah satu mecha. Satu-satunya benang merah yang menghubungkan Evil Eye adalah kepemilikan 4 mata jahat mereka. Tetapi Evil Eye sendiri mengatakan bahwa hanya ada satu Evil Eye. Dia berkata bahwa hanya ada dia dan tidak ada orang lain. Jadi, orang-orang mulai percaya bahwa Evil Eye benar-benar bisa terlahir kembali. Setiap kali dia meninggal, dia bereinkarnasi dalam bentuk baru. Metode apa yang dia gunakan untuk mencapai ini tidak diketahui, seperti alasan mengapa dia selalu tampil sebagai anggota dari ras yang berbeda. Kali ini, ketika dia terlahir kembali, tidak ada yang tahu dia berasal dari ras apa. Semua yang bisa dikumpulkan adalah nama dia ada di papan skor. Di pertempuran awal, dia tidak membunuh satu lawan pun. Dia berada di urutan terbawah dalam daftar Marquise, tetapi nama Evil Eye menanamkan kepercayaan pada orang-orang di alam semesta Geno bahwa dia akan menjadi orang yang menjadi peringkat pertama. Setelah begitu banyak siklus kelahiran kembali, pikirannya telah menjadi dewa. Hanya saja tubuhnya masih tertambat pada level Marquise. Tidak ada yang akan memperlakukannya sebagai Marquise biasa. Bahkan Marquise yang kuat seperti Lone Bambu dan Dragon 8 akan berpikir bahwa Evil Eye lebih baik dari diri mereka sendiri. Evil Eye berada di atas semua orang. Aku tidak percaya ada orang seperti ini di sini.
Akan sulit untuk mencapai tempat pertama, jika demikian. Aku harap aku tidak terlalu cepat bertemu dengannya. Jika aku melakukannya, semua usaha aku akan sia-sia jika aku akhirnya melawan dia di sini pada awalnya. Saat Hansen membaca legenda tentang Evil Eye, rasa ingin tahunya tumbuh. Namun, ada 10.000 Marquise yang akan terlibat dalam pertempuran. Dia tidak berpikir dia akan cukup beruntung untuk menghadapi Evil Eye. Pada hari pertarungan peringkat siap dimulai, semua orang di alam semesta Geno menyaksikan papan peringkat dengan saksama. Terutama yang kuat, mereka juga berharap untuk melawan musuh yang lemah. Namun, dengan cepat, papan peringkat di Geno Being Scroll mulai bergerak. Ketika menjadi terbaca lagi, itu telah dibagi menjadi jadwal pertarungan. Hansen melirik lawannya yang terdaftar dan menyadari bahwa itu bukanlah Evil Eye. Ini membuatnya merasa sangat lega. Dia tidak berpikir dia adalah Marquise terbaik lagi, dan dia pikir akan lebih baik jika dia memulai dengan pertarungan yang tidak terlalu putus asa. Tapi ketika Hansen melihat lebih dekat, dia terkejut. Lawan pertamanya terdaftar sebagai Kan Demon. Sepertinya takdirku terkait dengan Kan. Hansen tersenyum. Bab 2114 pertarungan pertama. Setelah melihat lawan yang harus dia lawan, Hansen melirik musuh potensial Little Flower yang berada di tingkat Viscount. Dia memperhatikan bahwa di antara mereka semua, ada satu ras tertentu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Itu diwakili oleh cetakan kaki sederhana. Terserah, aku tidak peduli. Aku hanya perlu menyelesaikan pertarungan selanjutnya ini secepat aku bisa, jadi aku bisa mengetahui apakah Viscount itu benar-benar Little Flower-ku, pikir Hansen dalam hati. Geno Being Scroll itu spesial. Semua makhluk di galaksi bisa menyaksikan perkelahian itu terjadi. Bahkan makhluk tanpa mata bisa merasakan apa yang terjadi dalam pertarungan. Tetapi tidak peduli alat atau keterampilan apa yang kamu gunakan, tidak ada yang bisa merekam perkelahian untuk dilihat nanti. Jika kamu menggunakan mesin untuk mencoba merekam salah satu pertandingan yang sedang berlangsung, dan kemudian kamu pergi untuk memutar file yang telah kamu buat, kamu hanya akan melihat cuplikan dari gulungan perunggu di langit. Gulungan itu sendiri akan terlihat kosong sama sekali. Semua tingkatan mulai bertarung pada saat yang sama, jadi Hansen harus menyelesaikan pertarungannya sebelum Little Flower melakukannya. Dengan begitu, dia bisa berlomba untuk melihat Little Flower. Tim-tim itu dibentuk, dan sekali lagi, nama-nama pada gulungan itu menjadi debu. Sebuah lukisan kemudian muncul. Sama seperti sebelumnya, Hansen merasa hal-hal di sekitarnya menjadi terdistorsi. Dia segera memasukkan gulungan itu lagi, dan kertas dengan namanya tertulis di atasnya muncul di sebelahnya. Tapi arena itu berbeda dari yang terakhir kali. Kali ini, dia berada di laut. Tubuhnya melayang di atas ombak. Dia melihat sekeliling dan melihat seorang pria demon beberapa ribu meter jauhnya. Dia juga melihat Hansen. Kan melihat Hansen dan mengerutkan kening. Dia tidak tahu ras apa yang menjadi lawannya di balik baju besi emas yang dia kenakan, tapi dia menganggapnya sebagai demon. Manusia, Kan melihat kertas Hansen dan memikirkan detailnya sendiri. Dia adalah Marquise demon terkuat yang berpartisipasi dalam Geno Being Scroll. Meski begitu, Kan bukanlah orang yang sembrono, dan dia telah meluangkan waktu untuk meneliti setiap Marquise yang mungkin akan dia lawan. Sehubungan dengan dolar manusia, Kan tahu dia telah mengalahkan Dragon 39. Jadi, Kan tidak akan meremehkannya. Kaca. Kan menjadi seorang xenogenik. Dia tumbuh setinggi 10 meter, dan udara iblis berkumpul di sekitar tubuhnya. Ketika Hansen melihat Kan menjadi raksasa, dia terkejut. Dia tidak tahu bagaimana demon melakukannya. Sebelumnya, Hansen telah memusnahkan tubuh raksasanya, tetapi dia baik-baik saja sekarang. Dia telah diperbaiki, dan dia adalah raksasa seperti sebelumnya. Dia tampak lebih kuat dari sebelumnya. Transformasinya sedikit berbeda kali ini. Dia mengenakan sepasang sarung tangan, yang tidak pecah saat tubuhnya semakin besar. Mereka berkembang bersamanya. Sarung tangan itu tampaknya dibuat dari baja hitam, tapi syarat dengan paku. Salah satunya sangat panjang, dan ujungnya lebih tajam daripada jarum. Kan belajar dari kesalahannya. Dia telah berulang kali berlatih dengan teknik raksasa, dan dengan melakukan itu, dia memperoleh harta karun yang bisa dia gunakan dalam bentuk itu. Itu untuk keadaan darurat, jika pukulan maut meleset. Sarung tangan itu adalah senjata kelas raja yang disebut Lightning Spike. Jika Kan tidak begitu istimewa bagi para demon, dia tidak akan diizinkan menggunakan senjata sekelas raja. Meskipun Kan tidak dapat mengakses semua kekuatannya, dia masih dapat menggunakan sebagian darinya. Itu sudah cukup untuk memaksimalkan kecepatan meninju untuk seorang Marquise. Dengan Lightning Spike, kecepatan pukulannya sama besarnya dengan awan merah. Tidak ada yang bisa memanfaatkannya dalam hal kecepatan sekarang. Dia memiliki kekuatan raksasa, dan itu ditambah dengan kecepatan Lightning Spike. Kan tidak tahu apakah dia bisa mengalahkan Evil Eye, tapi dia yakin dengan kemampuannya untuk bersaing dengan Lone Bambu dan Dragon Eight. Dia yakin bisa mencapai 10 besar. Kan tidak cukup naif untuk berpikir posisinya saat ini di 5 besar bisa dipertahankan. Banyak elit tidak peduli dengan peringkat teratas saat mereka berdiri. Banyak dari elit teratas cukup senang untuk tetap di bagian bawah daftar sekarang, tetapi dia akan puas jika dia bisa tetap berada di 10 besar ketika semua sudah dikatakan dan dilakukan. Pergi ke neraka, Kan meraung. Tubuh raksasanya berlari menuju Hansen melintasi laut. Sarung tangan yang dia pakai seperti petir hitam. Mereka datang ke hadapan Hansen dalam tampilan kekuatan yang menakjubkan. Kekuatan Sky Demon, ketika menyerang dengan kecepatan Lightning Speakers, adalah sesuatu yang diharapkan Kan tidak bisa dihindari.
Dengan tambahan kekuatan raksasanya, hanya sedikit yang bisa menahan serangan dahsyat seperti itu. Dia hanya harus memastikan serangannya mengenai target. Itu adalah pertarungan yang ingin diakhiri Hansen dengan cepat. Melihat Kan bergegas ke arahnya seperti ini sangatlah sempurna. Dia melemparkan darah Pulse Sutra dan Jadeskin dan melemparkan pukulan ke arah Kan raksasa. Darah mengkristal mendidih di dalam tubuh Hansen. Dagingnya menjadi batu giok, karena dua kekuatan terpisah menyatu di dalam dirinya. Tapi Hansen tidak merilis Dewa Jadeskin. Dia hanya menggunakan kekuatan sebenarnya dari tubuhnya untuk melawan tinju Kan yang masuk. Kaca. Lightning Spike menembus sarung tangan berlapis emas Hansen. Kan tampak seperti pembunuh, ingin mendorong duri ke tubuh Hansen. Detik berikutnya, Kan memandang dengan tidak percaya. Lightning Spike yang perkasa hanya berhasil menembus baju besi Hansen. Ketika itu menembus pakaian dan bersentuhan dengan kulit Hansen, itu berdering dengan suara logam yang bergerak dan tidak bisa melangkah lebih jauh. Saat Jadeskin Hansen menjadi level Marquise, itu adalah perubahan yang jauh lebih kuat daripada yang terjadi dengan Blood Pulse Sutra. Sekarang, tubuhnya sekokoh naga tingkat atas. Ledakan. Dua kekuatan raksasa bertabrakan. Riak gelombang kejut begitu dahsyat sehingga menciptakan gelombang setinggi 100 meter. Tubuh Kan juga tersandung ke belakang beberapa ratus meter. Hansen, di sisi lain, hanya mundur 10 meter. Kan dan Demon lainnya yang menyaksikan ini sangat terkejut. Vitalitas tubuh raksasa Kan seharusnya tak tertandingi. Tidak banyak yang bisa mengalahkannya, terutama dari pangkat Marquise. Bagi dolar untuk mengalahkan kekuatan raksasa Kan lebih dari sekadar mengejutkan. Wah, aku penasaran siapa manusia itu. Bagaimana mereka bisa begitu menakutkan dan kuat? Mereka lebih menakutkan dari naga, seru seseorang. Kan menggeram. Dia secara resmi kesal sekarang, karena dia tidak percaya bahwa seseorang baru saja mengalahkannya dengan kekuatan mentah. Dia hanya bisa berasumsi bahwa itu pasti kebetulan, jadi dia mengumpulkan lebih banyak kekuatan untuk menyerang Hansen lagi. Aku tidak punya waktu untuk melawanmu. Aku perlu melihat Little Flower. Hansen mengangkat tangannya, dan kemudian, cahaya emas muncul di antara jari-jarinya. Itu menjadi koin. Ding! Hansen menggerakkan jarinya, meluncurkan koin untuk menyerang tinju Kan yang masuk. Bab 2115 Little Flower menjadi terkenal, Subscribe Penatua. Koin itu menempel di kepalan tangan raksasa yang melonjak dengan kekuatan. Dan segera setelah itu terpasang di tangan, kepalan Kan ditarik ke bawah seolah-olah gunung baru saja jatuh di atasnya. Bukan hanya kepalan yang jatuh juga. Seluruh tubuh Kan jatuh dengan tinjunya, jatuh ke laut yang berada di bawah kedua petarung tersebut. Pang! Kan juga tidak bisa berdiri di atas air. Beban hantu yang dideritanya harus terlalu berat untuk memungkinkannya. Dia langsung jatuh ke dalam air, dan di bawah ombaknya, dia mulai tenggelam dengan cepat. Hansen sendiri agak terkejut dengan ini. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatan koin miliknya yang telah dimodifikasi, dan hasilnya melebihi ekspektasinya. Hansen telah menggunakan Turtle, kekuatan Sky Palace, dan Suppress Evil untuk mengubah skill koin miliknya. Dia tidak bisa menggunakannya di depan orang lain karena takut identitasnya terungkap, jadi hasil ini cukup layak untuk penggunaan pertama skill ini dalam pertarungan nyata. Lagi pula, koin adalah prestasi yang luar biasa untuk memiliki kekuatan yang membebani untuk membuat tubuh raksasa Kan terjun ke laut. Upayakan untuk melawan kekuatan itu sepenuhnya sia-sia. Pang, 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 pang. Koin itu seperti gunung yang menempel di sarung tangan kanan raksasa itu. Bahkan kekuatan Kan tidak bisa mencegahnya tenggelam. Air bergolak saat raksasa itu terus bergoyang-goyang di laut. Kekuatannya mendorong air menjauh, tetapi itu pada akhirnya tidak ada gunanya. Dia tidak bisa berenang, dan perlahan, tubuhnya mulai tenggelam. Semakin dalam dia, semakin sedikit pukulannya untuk mengganggu permukaan air. Sulit untuk mengatakan seberapa jauh tepatnya Kan tenggelam. Sekarang Hansen hampir menyesali keputusan untuk menggunakan teknik itu. Dia ingin melalui pertarungan ini dengan cepat, tapi Kan sekarang berada di suatu tempat di bawah laut. Kekuatan koin hanya akan menekan Kan, bukan membunuhnya. Untuk menghabisi musuhnya selamanya, Hansen harus melakukannya di dalam air. Namun, sebelum Hansen bergabung dengan Kan di laut, ada kilatan cahaya putih. Sebuah kertas pecah muncul, bertuliskan nama Kan. Hansen terkejut sekali lagi. Dia hanya membuat Kan jatuh ke air. Mengapa Kan menyerah begitu cepat dengan merobek kertasnya? Demon dan tubuhnya yang menakutkan bisa melintasi dan bertahan di hamparan ruang angkasa. Demon lain yang menyaksikan pertarungan ini juga bingung. Mereka tidak tahu mengapa Kan menyerah pada pertarungan tersebut setelah jatuh ke laut. Hansen tidak menyadari apa yang sebenarnya dia lakukan pada Kan. Kan kuat, tapi tubuh raksasanya berat. Dengan koin itu, dia terus tenggelam dan tenggelam ke laut dalam. Tapi lautan itu tidak berdasar. Dia telah turun setidaknya 30.000 meter, dan tidak ada akhir yang bisa ditemukan dan tidak ada tanda-tanda dasar laut yang muncul dalam waktu dekat. Terlebih lagi, tekanan air yang begitu kuat menjadi sangat kuat. Kan ingin berenang, keluar, dan menjauh, tetapi tinjunya terlalu banyak tekanan sekarang. Kecuali dia melepaskan sarung tangan Lightning Spike, dia akan tenggelam bersama mereka sampai akhir yang mengerikan. Di atas segalanya, Kan mengakui bahwa dia tidak akan menang. Dan jika dia melepaskan Lightning Spikes-nya, dia pasti tidak memiliki kesempatan untuk melawan lawannya. Kehilangan item kelas raja itu akan menjadi hasil terburuk dari semuanya, jadi dia memutuskan untuk menyerah dalam pertarungan dan kalah di partisipasinya dalam Geno Being Scroll.
Dia tahu dia tidak akan memiliki kesempatan dan itu yang terbaik, tapi tetap saja, itu membuatnya sangat tertekan. Dia tidak tahu bagaimana dia kalah dalam pertarungan dengan mudah. Dimensi di sekitar Hansen kemudian menjadi terdistorsi. Dia keluar dari Geno Being Scroll, muncul kembali di planet Fire Lotus. Hansen dengan cepat melihat gulungan perunggu itu, tetapi pertarungan Han Little Flower telah berakhir. Aku terlalu lambat, Hansen menghela nafas. Dan kemudian, dia menjelajahi web. Banyak makhluk yang mendiskusikan pertarungan Little Flower. Dan kemudian, Hansen menyadari tidak peduli seberapa cepat dia, karena dia akan kalah apapun yang terjadi. Pertarungan Little Flower di tingkat Viscount sepertinya tidak pernah berlangsung lebih dari 3 detik. Menurut uraian tentang apa yang terjadi, Hansen dapat mengetahui bahwa Little Flower adalah seorang anak laki-laki berbaju putih. Wajahnya tidak dapat dideskripsikan karena armor yang disebutkan di atas. Secara keseluruhan, bagaimanapun, deskripsi tersebut sesuai dengan usia Little Flower. Hansen merasa tertekan, teleponnya berdering kemudian, dan dia mendengar suara Stay Up Latte di ujung sana. Stay Up Latte terdengar begitu bersemangat, dan dia berkata, "Sudahkah kamu melihat Han Little Flower di Geno Being Scroll? Dia terlihat seperti Little Flower." Petik 2. Aku sibuk, aku tidak bisa menontonnya. Hansen merasa tertekan. Itu memalukan, pertarungannya sangat cepat, aku ingin melihat lebih banyak. Tapi memang terlihat seperti Little Flower. Akan sangat menakjubkan jika itu dia. Stay Up Latte sekarang bahkan lebih terburu-buru untuk menemukannya. Meskipun Hansen tampil bagus, pertarungannya tidak menarik banyak perhatian. Selain dari beberapa Demon and Dragon yang menonton, beberapa yang lain menyaksikan dia tampil. Han Little Flower lah yang menjadi pusat perhatian. Semua orang menyaksikan dia bertarung karena kekuatannya. Dan selain itu, banyak yang ingin mengkonfirmasi identitasnya dari pertarungan dan mencoba untuk menentukan apakah dia benar-benar dari Secret. Ada banyak pertarungan yang akan datang, dan Hansen menyelesaikan masing-masing secepat yang dia bisa. Tapi setiap saat, Little Flower lebih cepat darinya. Dan karena itu, dia tidak pernah sempat melihatnya. Little Flower populer di mana-mana. Dia selalu melakukan one-hit kill. Sejauh ini tidak ada yang bisa mendekati untuk mengalahkannya. Terlalu menakutkan. Ras apa itu Little Flower? Bahkan Demon dan Naga dikalahkan olehnya. Dia terlalu menakutkan. Petik 2. Aku tidak tahu monster macam apa yang bisa begitu menakutkan. Tapi Secret bukanlah ras. Secret adalah sebuah tempat. Petik 2. Dia terlihat seperti salah satu dari Sky. Hanya Sky yang bisa membuat seseorang sakit begini. Sky itu kuat, tapi tidak sekuat itu. Di seluruh alam semesta, orang-orang mencoba menebak identitas asli Little Flower. Tapi tidak ada yang bisa menyimpulkan siapa dia sebenarnya. Saat Hansen duduk di sebuah restoran, dia mendengar diskusi seperti itu. Dia merasa tertekan karena tidak bisa melihat pertarungan Little Flower. Apakah anak itu benar-benar anakku? Hansen bertanya-tanya. Di dalam alam naga Dragon 9, Dragon Nineteen, dan Dragon 39 sedang menunggu Dragon 8. Ketika dia tiba, mereka bangun untuk menyambutnya. Brother 9, Brother Nineteen, Brother 39, apakah kalian semua di sini untuk merayakanku? Dragon 8 tersenyum. Dragon Nineteen berbicara, Brother 8, kami melihat jadwal kamu. Dalam 2 putaran lagi, kamu akan berhadapan dengan orang bernama Dolar. Apakah penting siapa yang aku lawan? Kata Dragon 8 sembarangan. Orang ini sangat kuat, dia menakutkan. Brother 39 tidak mampu menahan pukulannya. Kan menjadi raksasa, tetapi bahkan dia dipukul. Kami menyaksikan pertarungannya, dan masing-masing adalah kemenangan telak. Aku tidak tahu dari mana orang itu berasal, tetapi kamu pasti tidak bisa meremehkannya. Dia seperti naga terbaik kita. Jangan ceroboh terhadapnya, kata Dragon Nineteen. Bagi aku, setiap musuh itu sama. Bahkan dengan Evil Eye di depanku, aku akan menang. Dragon 8 berbicara dengan tenang, tetapi matanya berbinar karena percaya diri. Aku berharap Dolar sekuat yang kamu katakan. Semakin kuat semakin baik, sungguh. Bab 2116 Mata Jahat. Hansen tidak sempat melihat pertarungan Little Flower, jadi dia pergi untuk menonton orang lain bertarung. Dari Marquises, dia berhasil menonton Dragon 8 dan Lone Bambu bertarung. Hansen ingin melihat pertarungan Evil Eye, tetapi dia segera mengetahui bahwa semua lawan Evil Eye menyerah setiap kali mereka diadu melawannya. Tidak ada yang ingin melawan seseorang yang menakutkan. Hansen mengira dia tidak akan bisa melihat Evil Eye bertarung hari itu, tetapi dia sangat terkejut, dia melakukannya. Hari itu, makhluk itu berani atau cukup bodoh untuk tinggal dan bertarung. Makhluk itu memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Itu tampak seperti iblis yang mengenakan baju besi perak. 2 tangan bawahnya memegang tongkat, sementara 4 lengan lainnya memegang pisau, pedang, kapak, dan tongkat secara terpisah. Masing-masing kepala binatang itu unik. Kepala tengah adalah seekor burung, sementara 2 lainnya berwajah iblis. Kiri tampak perempuan, sedangkan yang kanan tampak laki-laki. Ketiga kepala itu tampak seolah-olah mereka bisa berbicara satu sama lain juga. Senjata di 6 tangan makhluk itu bersinar terang melawan Evil Eye. Cahayanya aneh, dan setiap kilau memiliki warna yang berbeda. Sepertinya dia memiliki berbagai kekuatan berbeda. Batangnya adalah kayu, pisau itu emas, pedang itu adalah air, kapak itu adalah api, tongkat itu adalah tanah. Kelima senjata itu melepaskan cahaya secara bersamaan.
Sepertinya mereka bekerja bersama dalam sebuah formasi, dan ketika 5 kekuatan berkumpul, kekuatan serangan diberi dorongan. Hansen berpikir bahwa ketika 5 kekuatan digabungkan, mereka akan sekuat tubuhnya. Ada banyak elit tersembunyi yang tersebar di seluruh alam semesta ini. Satu elit dapat menggabungkan semua kekuatan ini. Dilihat dari semua keterampilan dan kemampuan ini, tidak diragukan lagi dia adalah salah satu markuise terhebat di luar sana. Kekuatan yang dia gabungkan hampir sebesar kekuatanku, pikir Hansen dalam hati. Hansen melihat secarik kertas makhluk berkepala 3, berlengan 6. Bunyinya, Destroyed Ragemen. Hansen menyadari Destroyed adalah salah satu dari 5 ras teratas di Aula Geno. Itulah mengapa makhluk ini begitu kuat. Hansen memandang lawan Ragemen. Dia mengenakan satu set baju besi ungu dan putih. Bunga tulang ungu di baju besi itu terangkat dari permukaannya. Hansen tidak bisa melihat wajahnya, tapi tubuhnya berbentuk seperti manusia. Setelah terlahir kembali kali ini, tidak ada yang tahu ras Evil Eye itu berasal. Saat Ragemen menyerang, Evil Eye tidak bertarung, tapi dia berjalan melewati semak-semak di sekitarnya seperti angin. Ragemen memanfaatkan kekuatannya sepenuhnya, tapi dia masih tidak bisa menyentuh Evil Eye. Evil Eye, apa kamu hanya akan terus mengelak? Ragemen tiba-tiba berhenti. Keenam matanya menatap Evil Eye sambil tersenyum. Evil Eye berdiri di tempatnya, dan ketika dia menjawab, suaranya datar. Kamu adalah makhluk pertama yang berani melawanku. Untuk itu, aku akan mengampuni hidupmu. Petik 2. Yang lain mungkin takut padamu, tapi aku tidak. Kamu bisa mengatakan sesuatu seperti ini saat aku membiarkanmu bertahan hidup. Ragemen terlihat sangat marah, dan senjatanya berderak di tangannya. Di sekitar Evil Eye, banyak cahaya terbentuk. 5 warna berbeda berpadu menjadi satu cahaya tunggal meski raksasa. Cahaya itu menjebak Evil Eye di sinarnya. Kekuatan meledak dari Ragemen saat dia mencoba memeras dan memadatkan cahaya di sekitar lawannya. Dia mencoba membunuh Evil Eye. Hansen terkejut. Keterampilan ringan Ragemen mirip dengan sutra pisau Hansen. Sutra pisau Hansen bisa dilemparkan kapan saja, tapi Ragemen membutuhkan 5 elemen untuk membuat penjaranya. Itu berarti keahliannya memiliki batasan, dibandingkan dengan sutra pisau Hansen yang bisa digunakan kapan saja. Melihat Ragemen bisa menggunakan kekuatan seperti itu, Hansen tahu dia adalah orang yang spesial. Di mana kamu akan bersembunyi sekarang? Ragemen berteriak. Kelima cahaya itu mengeras di sekitar musuhnya, dan tampaknya akan mencincang tubuh Evil Eye menjadi potongan-potongan kecil. Evil Eye masih dalam cahaya. Dia mengangkat tangan kanannya untuk menekan cahaya. Orang-orang yang menonton mengharapkan pertarungan yang luar biasa terungkap. Tapi saat tangan Evil Eye menyentuh cahaya, cahayanya pun pecah. Pembentukan cahaya menjadi balok sederhana yang berantakan. Itu seperti pusaran yang ada di tangan Evil Eye, menarik mereka dengan santai. Evil Eye mengumpulkan semua cahaya di tangannya, sampai bola cahaya berukuran bisbol berkumpul di telapak tangannya. Cahaya itu tampak lebih menakutkan dari sebelumnya, seperti semacam bom. Ini, tidak mungkin, Ragemen tergagap. Serangan terkuatnya dengan 5 kekuatan elemen tidak mampu melakukan setitik kerusakan pada Evil Eye. Evil Eye memecahkannya dan menyita kekuatan untuk dirinya sendiri. Evil Eye melemparkan bola cahaya warna-warni ke Ragemen. Itu tampak seperti bola biasa, tapi bola cahaya itu membelokkan ruang saat menyerbu menuju Ragemen. Itu bahkan tidak meninggalkan Ragemen celah untuk menghindar. Ragemen meraung. Dia menggunakan 5 senjatanya untuk mengumpulkan bola cahaya lain dan menembakkan bola yang baru dibuat ini kembali ke bola cahaya yang saat ini sedang menuju ke arahnya. Ledakan. Ragemen telah melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan semua kekuatannya dan menyerang bola cahaya lainnya dengan yang baru. 2 bola cahaya di udara meledak saat bertabrakan. Ark. Hasilnya tidak baik untuk Ragemen, karena masing-masing senjatanya segera dihancurkan dalam kekuatan kacau yang dilepaskan terhadapnya. Selanjutnya, baju besinya hancur, dan setiap item yang dia bawa saat ini hancur dalam sekejap mata. Namun, hal yang paling aneh dari semua ini adalah Ragemen tidak terluka. Bahkan setelah dia berteriak untuk apa yang dia pikir akan menjadi yang terakhir kali, dia ternyata baik-baik saja. Kekuatan menakutkan itu hanya merusak baju besi dan senjatanya. Setiap barang yang dia miliki dihancurkan, tapi dia sendiri tidak terluka. Dia bahkan tidak memiliki satu rambut pun yang hangus. Ragemen berteriak karena dia pikir dia akan mati. Dia tidak terluka, jadi dia hanya berdiri di tempatnya. Dengan mulut ternganga, wajahnya menjadi hijau. Dia tampak malu. Sudah kubilang aku tidak akan membunuhmu, kata Evil Eye. 3 wajah Ragemen berubah menjadi hijau dan merah. Dia merobek kertasnya dan meninggalkan Geno Being Scroll. Evil Eye benar-benar Evil Eye. Elit dari Destroyed seperti bayi di hadapannya. Mereka tidak berada di level yang sama. Petik 2. Dia menggunakan kekuatan Ragemen untuk mengalahkannya, dan entah bagaimana berhasil melakukannya tanpa menyakitinya. Evil Eye mengontrol kekuatannya seperti dewa. Petik 2. Dia seharusnya didewakan. Aku tidak tahu sudah berapa kali dia menjadi dewa. Petik 2. Sepertinya tidak ada orang lain yang mungkin menjadi nomor 1 di peringkat Marquise. Ragemen sama baiknya dengan Dragon Age dan Lone Bambu, tapi jika dia tidak berguna melawan Evil Eye, tidak ada Marquise lain yang memiliki peluang untuk mengalahkannya. Petik 2. Sepertinya penghuni nomor 1 sudah mapan. Evil Eye, sungguh pria yang menakutkan. Orang-orang yang menyaksikan pertarungan itu terkejut. Mereka sangat mengagumi Evil Eye. Dia terlalu baik untuk orang lain bahkan untuk iri dengan bakatnya.
Bab 2117 Memerangi Naga ke-8. Setelah menyaksikan pertempuran Evil Eye dan Rageman, Hansen terkejut. Itu terutama karena cara Evil Eye memenangkan pertarungan. Baut kekuatan Rageman telah menjadi kombinasi dari 5 energi elemen yang berbeda, dan Evil Eye memecahkannya dengan cara yang mengingatkan kita pada Super Spang. Serangan itu telah menghilangkan struktur urutan dari teknik lawan dan kemudian melangkah lebih jauh untuk membangunnya kembali. Evil Eye memiliki kekuatan yang sangat mirip dengan Sutra Dongsuan. Dia pasti akan menjadi musuh yang sulit untuk dihadapi. Hansen mengerutkan kening. Dia tidak bisa belajar terlalu banyak dari pertarungan itu. Seseorang seperti Rageman tidak bisa mendorong Evil Eye cukup keras untuk menunjukkan kemampuan aslinya. Kita akan membutuhkan seseorang seperti Lone Bambu untuk melawan Evil Eye. Hansen membaca daftar itu untuk melihat apakah itu bisa terjadi, tetapi akhirnya menemukan fakta yang tidak menguntungkan. Jika dia dan Evil Eye terus memenangkan pertarungan mereka, Hansen akan menghadapi Evil Eye sebelum Lone Bambu melakukannya. Hansen tidak akan bisa menonton Lone Bambu melawan Evil Eye kecuali dia sendiri kalah dari Lone Bambu. Dan sebelum dia bertemu Lone Bambu, dia harus berurusan dengan Dragon Eight. Dia adalah salah satu lawan Hansen berikutnya. Jadwal ini sangat buruk. Mengapa semua penjahat besar ini diadu kepadaku? Hansen merasakan depresinya meningkat. Dia tidak takut dengan lawan-lawannya, tetapi dia tidak ingin berusaha terlalu keras untuk memenangkan kompetisi. Hansen melihat ronde pertarungan tingkat lain. Dia melihat Xie Qingqing melakukannya dengan baik dengan Earl. Tapi kemudian jantungnya berdegup kencang saat dia membaca nama Xie Qingqing. Xie Qingqing hanya menuliskan nama Xie Qing. Dia belum menuliskan rasnya. Hansen terus menelusuri daftar Earl dengan khawatir, tetapi setelah melihat nama semua orang, dia sedikit lega. Gu Qingcheng belum menuliskan namanya, jadi mungkin dia tidak berpartisipasi. Jika dia bergabung, dengan rasnya diidentifikasi sebagai manusia, itu bukan pertanda baik. Ada kemungkinan bahwa Dewa Pemberontak ingin memburunya. Hansen dengan cepat menelepon Zero. Dia takut komunikasi mereka akan dimonitor, dan itulah mengapa dia tidak menghubungi planet Eclipse secara langsung. Dengan begitu banyak hal yang terjadi sekarang, dia sudah melupakan semua ini. Hansen memberitahu Zero tentang pembicaraannya dengan pembalasan Tuhan. Dia kemudian meminta Zero untuk menghubungi Gu Qingcheng dan yang lainnya, untuk memberitahu mereka untuk tidak menyebutkan apapun tentang manusia yang berasal dari tempat perlindungan. Hansen telah mengatakan ini sebelumnya, tetapi untuk amannya, dia pikir yang terbaik adalah mengingatkan mereka lagi. Zero mengira bahwa Xie Qingqing adalah satu-satunya teman mereka yang bergabung dalam pertarungan. Tidak banyak orang yang suka mengikuti pertandingan yang tidak menawarkan banyak keuntungan. Hanya Xie Qingqing, yang menyukai pertarungan yang bagus, yang bergabung. Setelah Hansen menyelesaikan pertarungan cepat, dia pergi untuk menonton pertarungan Xie Qingqing. Persenjataan Geno Raja Xie Qing membuatnya menarik lawannya, jadi dia bisa berdiri dan menyaksikan musuh melawan klon bayangannya sendiri. Dia sering melakukan ini, dan setiap kali musuh kehabisan napas atau lelah, dia akan masuk untuk menghabisinya dengan pukulan. Itu adalah kinerja yang cukup mengejutkan yang terus dia berikan, terutama untuk seorang Earl. Hansen melihat Nisha bertarung juga. Wanita itu terlalu kejam, pikirnya. Kekuatan titnya cukup untuk membuat raja terkuat melarikan diri. Dia belum pernah bertemu dengan siapapun yang setengah dewa. Tapi setidaknya raja biasa tidak akan bisa mengalahkannya. Tetapi Hansen tidak berhasil melihat Little Flower, dan bocah ini adalah satu-satunya orang yang ingin dia tonton lebih dari yang lain. Pembangunan warisan Little Flower adalah hal yang berkelanjutan, tapi mungkin itu karena dia belum melawan musuh yang kuat. Mungkin itulah alasan mengapa dia terbukti tidak terkalahkan sejauh ini. Pertarunganku berikutnya adalah melawan Dragon Eight. Aku harap itu tidak akan membuat aku terlalu banyak masalah. Hansen tidak tertarik dengan perkelahian yang berkepanjangan. Dia hanya ingin menyelesaikan setiap pertarungan semudah mungkin. Pertarungan Hansen dengan Dragon Eight telah menarik cukup banyak penonton. Tidak banyak orang yang fokus pada beberapa pertarungan terakhirnya, tapi kali ini, dia melawan Dragon Eight yang terkenal. Banyak ras telah menyelidiki Dragon Eight, untuk mendapatkan keuntungan dalam peringkat untuk diri mereka sendiri atau ahli warisnya. Fokus mereka selalu pada Dragon Eight, tentu saja. Hansen menarik perhatian ketika dia memasuki pertarungan, dan seseorang menyadari bahwa dia adalah orang yang sama yang telah mengalahkan Khan. Siapakah dolar manusia ini? Dia benar-benar tidak terlihat lemah. Petik 2. Siapapun yang bisa mengalahkan Khan pasti memiliki sejumlah kekuatan. Tapi meski itu mungkin benar, dia tidak bisa lebih kuat Dragon Eight. Petik 2. Dragon Eight akan memenangkan pertarungan ini. Mari kita lihat seberapa besar masalah yang bisa ditimbulkan dolar padanya dulu. Jika dia setidaknya bisa melukai Dragon Eight atau mengungkapkan sebagian besar kekuatan aslinya, maka Dragon Eight akan berada dalam bahaya saat melawan Lone Bambu selanjutnya. Petik 2. Tidak masalah. Siapapun yang menang, Evil Eye akan menjadi yang pertama. Petik 2. Evil Eye kita sangat kuat. Evil Eye tidak terkalahkan. Terlepas dari pokok bahasan percakapan, itu akhirnya beralih ke Evil Eye. Dalam Geno Being Scroll itu, Evil Eye menerima perhatian lebih dari raja manapun. Ketika Hansen kembali memasuki Geno Being Scroll, lawannya adalah Dragon Eight. Hansen melihat langsung ke Dragon Eight. Dia seperti semua naga yang telah disaksikan Hansen sebelumnya, karena dia sangat kuat dan memancarkan kehadiran yang menakutkan. Kekuatan hidupnya tampak seperti gunung berapi yang berada di tengah-tengah letusan. Para naga tidak takut dan percaya diri, dan bahkan melalui pelat baju besi mereka, Hansen bisa mengenali mereka dalam sekejap.
Hansen telah melawan banyak naga pada saat ini, jadi dia tahu banyak tentang mereka. Dragon 8 terlihat berbeda dari Dragon 9. Dia memiliki baju besi emas yang tidak terlihat terlalu berbeda dari baju besi jiwa Buddha bermuka 4 dan berlengan 8. Dia tidak memegang tombak naga. Sebagai gantinya, dia hanya berdiri di depan Hansen dengan tinjunya. Keduanya mengenakan baju besi emas. Dragon 8 tingginya 3 meter, sedangkan Hansen tingginya 2 meter. Dan Hansen tidak memiliki otot seperti Dragon 8. Sosoknya cukup ramping, sebagai perbandingan. Dan Dragon 8 memiliki sayap naga yang mengintimidasi itu. Itu semua membuat Dragon 8 tampak jauh lebih kuat dari Hansen. Mereka berdua mengenakan baju besi emas, tapi mengapa Dragon 8 terlihat begitu elegan, sedangkan dolar terlihat praktis acak-acakan. Ini adalah Dragon 8 dari naga. Mereka secara alami memiliki kehadiran yang elegan itu. Elit dari tempat yang lebih kecil tidak bisa memancarkan kehadiran bangsawan seperti itu. Petik 2. Ya, sekarang sepertinya hanya satu dari mereka yang seorang bangsawan, dan yang lainnya adalah tiruan yang murah. Petik 2. Tapi dolar itu tidak terlihat lemah. Mungkin dia bisa membuat Dragon 8 berkeringat dan memberi kita lebih banyak informasi. Petik 2. Aku berharap dia bertahan cukup lama bagi kita untuk mempelajari sesuatu yang berharga. Saat ahli waris kita melawan Dragon 8, akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk menang. Petik 2. Dragon dan Demon yang menyaksikan pertarungan itu tidak senang. Mereka telah mengamati dolar selama beberapa waktu, dan mereka tahu dia musuh yang tangguh. Terutama Dragon 9 dan yang lainnya. Mereka sangat mengkhawatirkan Dragon 8. Tapi mereka tidak khawatir Dragon 8 tidak menang. Mereka hanya mengkhawatirkan dolar misterius dan kemampuannya yang tidak diketahui. Mereka tidak ingin melihat Dragon 8 ditipu. Bab 2118 Tubuh Naga Emas. Di atas gunung yang terdiri dari batu hitam, Dragon 8 dengan tenang menatap lawannya Hansen. Dia mulai perlahan mengepakkan sayapnya. Setiap kepakan lebih kuat dari yang terakhir. Dia berbeda dari Dragon 9 dan yang lainnya. Dragon 8 tidak menyukai tombak naga tradisional yang disukai orang lain. Dia sangat suka menggunakan tubuhnya sendiri sebagai senjata. Dia yakin dengan kemampuannya sendiri sebagai aset terbesarnya. Tubuh Dragon 8 merobek kain ruang dan muncul tepat di depan Hansen. Tinjunya seperti roket baja, siap untuk menyerang kepala Hansen. Sebelum tinju itu mendarat, kehadiran drakonik emasnya pecah dengan petir. Hansen tidak mengelak. Sebagai gantinya, dia mengangkat tinjunya untuk memenuhi serangan lawannya. Pang! Tinju itu datang satu sama lain, dan ketika mereka bertabrakan, tubuh mereka berdua bergetar. Tapi meski begitu, tak satu pun dari mereka jatuh kembali 1 inci pun. Mereka hanya bersandar ke belakang, dengan tangan masih ke depan. Semuanya terjadi dalam 1 detik. Dan sebelum para penonton bisa berkedip, tubuh mereka telah tegak kembali. Mereka masing-masing bangkit kembali dengan pukulan lain. Tinju mereka saling bertabrakan berulang kali, lalu Dragon 8 dan Hansen dibekukan di langit pertempuran, dengan tinju yang saling bertepuk sebelah tangan. Tubuh dolar itu luar biasa kuat. Dia benar-benar bisa melawan Dragon 8, secara langsung. Banyak orang dan makhluk terkesan dengan tontonan itu. Naga adalah yang paling berani di seluruh alam semesta. Semua orang tahu mereka kuat, dan Dragon 8 adalah yang terkuat dari generasi saat ini. Tubuh naganya adalah kelas atas, dan tidak ada keraguan tentang itu. Seorang markuise dari ras yang belum pernah terdengar sebelumnya sekarang bertarung melawan tubuh naga itu. Sosok emas dolar sekarang tampak sedikit menyeramkan. Evil Eye telah menyelesaikan pertarungannya saat ini. Dia terhindar dari sedikit kesulitan yang akan dikenakan biaya pertarungan, juga karena lawannya telah kalah. Setelah melihat daftar pertarungan saat ini, pikiran pertama Evil Eye adalah mencari Lone Bambu. Tapi yang mengejutkan, Lone Bambu juga menyelesaikan pertarungannya sendiri. Jadi, Evil Eye melihat ke beberapa tempat lain. Beberapa orang lain yang dia minati masih berkelahi, tetapi banyak yang sudah selesai. Dia memutuskan untuk melihat Dragon 8 dan di sana dia menemukan Hansen bertarung dengan cara yang mengejutkannya. Evil Eye hanya ingin melihat Dragon 8, tetapi ketika dia melihat pertarungan, fokusnya segera beralih ke Hansen. "Ai, apa yang kamu lihat?" Seorang gadis kecil berdiri di sampingnya. Dia menarik tangannya, mengangkat kepalanya, dan menatap tepat ke arahnya. Dia terlihat sangat penasaran. "Aku telah melihat seorang pria yang cukup menarik minat aku," kata Evil Eye singkat. Ketika gadis kecil itu mendengarnya, ekspresi penasaran di wajahnya menghilang. Dia tampak kecewa, dan dia berkata, "Ai, dia pasti orang mati yang sedang berjalan. Yang menarik selalu mati lebih awal. Ya, itulah takdir mereka. Aku tidak bisa disalahkan." Evil Eye tersenyum. Gadis kecil itu juga tersenyum. Mengapa orang yang menarik selalu mati lebih awal? Apakah Tuhan tidak menyukai mereka? Petik 2. Evil Eye menggelengkan kepalanya. Tidak, Tuhan mencintai mereka. Itulah mengapa mereka mengalami begitu banyak hal menarik. Mereka biasanya berbahaya, dan itulah mengapa mereka meninggal lebih awal dari kebanyakan. Petik 2. Aku rasa itu masuk akal. Gadis kecil itu merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak tahu apa itu. Gadis kecil itu kemudian bertanya, "Apakah pria menarik yang kamu bicarakan ini akan segera mati?" "Dia tidak akan mati semudah itu," kata Evil Eye, dengan bahunya yang terkulai. "Bagaimana jika dia akhirnya bertemu denganmu?" Gadis kecil itu bertanya sambil berkedip. "Aku tidak suka orang yang lebih menarik dariku," kata Evil Eye dingin.
Keduanya berjalan menuju kota tua, bergandengan tangan. Gadis kecil itu berulang kali mengajukan pertanyaan kepadanya. Pang! Kekuatan menakutkan pecah di gunung, memotong kawah besar di permukaannya yang terjal. Tubuh Hansen dan Dragonite dikirim terbang oleh dampaknya. Mereka berdua terbang mundur tepat 50 meter. Mereka saling memandang di seberang lubang. Ini pertarungan yang bagus, tapi aku khawatir kita baru saja memulai. Aku harap kamu bisa bertahan lebih lama, kata Dragonite. Kemudian, tubuhnya meledak dengan cahaya naga besar. Dia menjadi lebih tinggi, dan bentuknya berotot. Ghost Dragon Scales tersebar di sekujur tubuhnya, menjadi sebuah armor set. Tubuhnya terlihat terbuat dari emas. Dragonite Xenogen bahkan lebih kuat. Udara naga emas menjadi cahaya naga Evil Breaker. Itu berbeda dari Dragonlight Evil Breaker Dragon 9. Dragonlight Evil Breaker Dragonite tidak terlalu terkonsentrasi, tapi memiliki kekuatan besar yang tidak dimiliki Dragon 9. Tubuh naga Xenogenic Dragonite berada di udara sekarang, dan belum menyerang. Mata emasnya menatap ke bawah pada Hansen. Tubuh naga emasku tidak bisa dihancurkan. Aku harap kamu siap. Petik 2. Hansen memandang Dragonite dan diam-diam menegurnya. Kamu tidak boleh mengungkapkan kekuatanmu kepada musuh. Naga itu tidak takut, bahkan jika seluruh dunia mengetahui kekuatanku, tidak masalah. Aku masih akan menang, kata Dragonite. Dia kemudian mengepakkan sayapnya dan berteleportasi langsung di depan Hansen. Tapi kali ini, Dragonite tidak hanya menggunakan tinjunya. Saat dia mendekat, seluruh tubuhnya menjadi senjata yang mematikan. Itu seperti tumpahan merkuri yang berusaha menghancurkan tubuh Hansen dengan serangan konstan. Jari, telapak tangan, tinju, siku, kaki, lutut, punggung, sayap, tanduk, kaki, bahu. Bahkan rambut naga emas menjadi senjata yang mematikan. Saat tubuhnya bergerak, ada kekuatan. Seluruh tubuh Dragonite menjadi mesin pembunuh emas. Dragonite telah sepenuhnya meninggalkan pertahanan, karena semua skillnya didasarkan pada serangan. Setelah semua serangan yang dilepaskan itu, Dragonite menjadi lebih kuat. Seperti ombak, bertumpuk, Dragonlight menjadi lebih besar. Hansen adalah seorang Grandmaster dalam pertarungan jarak dekat. Dia tidak tertandingi oleh Dragonite, jadi dia bisa melawan setiap serangan, menggunakan jari di jari dan telapak tangan ke telapak tangan. Hansen mampu mematahkan setiap serangan yang dicoba oleh Dragonite. Serangan Dragonite kuat seperti gelombang pasang, tapi dia kekurangan pertahanan. Jika serangannya cacat, maka dia akan terbuka untuk serangan. Hansen menemukan kesempatannya, dan tangannya menjadi pisau saat menyapu dada Dragonite. Kembang api bunga api meletus saat dia mengiris sisik naga emas untuk memperlihatkan daging dan darah emasnya. Dragonite tidak menunjukkan perhatian pada luka yang baru saja dia alami. Dia terus menyerang Hansen, seolah-olah tubuh yang terluka itu bahkan bukan miliknya. Dan terlebih lagi, lukanya sembuh dalam hitungan detik. Bahkan tidak ada bekas luka yang tersisa. Pang! Karena Hansen baru saja menyerang Dragonite, sudah terlambat baginya untuk menghindari serangan balasan. Dia menggunakan lengannya untuk memblokir tinju Dragonite, tapi armor yang melindungi lengannya patah oleh serangan Dragonite. Tubuh Hansen dikirim kembali 50 meter sebelum dia bisa berhenti dan menstabilkan dirinya sendiri. Kakinya telah menggali parit di sepanjang jalan. Dragonite meraung dan tidak mengalah dalam serangannya. Dia terlalu kuat untuk ditekan sekarang. Bab 2119 Pertunjukan Dolar, Subscribe Penatua. Tidak heran jika naga dianggap yang paling berani di dunia. Dengan kekuatan serangan seperti ini, mereka tidak perlu takut pada siapapun pada level yang sama, Hansen memuji lawannya. Kekuatannya tidak sebesar Dragonite. Jadeskin membuat tubuhnya lebih kuat, tetapi ketika naik level ke Marquise, itu memberinya beberapa kekuatan es juga. Evolusi tidak sepenuhnya terfokus untuk membuat tubuhnya lebih kuat, jadi jika dibandingkan dengan tubuh naga emas, dia dalam bentuk yang lebih rendah. Hansen tidak bisa menggunakan Godlight Jadeskin dalam pertarungan ini, atau orang mungkin curiga dia adalah Hansen. Namun, jika dia bisa, dia akan mendapatkan kesempatan yang jauh lebih baik. Dragonite terus tumbuh lebih kuat. Hansen berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan sekarang, dan bahkan para penonton terkejut dengan bagaimana keadaan berubah. Dragonite sangat kuat. Dengan kekuatan sebesar ini, menebus Dukes pasti hal yang mudah. Petik 2. Ras naga semakin kuat. Dragonite hanya yang ke-8 dari generasi ini juga. Dia sangat kuat, tak seorang pun dari level yang sama bisa berharap untuk mengalahkannya. Petik 2. Dolar tidak buruk, aku akan memberinya itu. Bagaimanapun, dia telah mendorong naga 8 ke titik ini. Ini adalah pertama kalinya dia harus menggunakan tubuh naga emasnya dalam pertarungan peringkat. Petik 2. Dolar sebenarnya cukup kuat, dia pasti salah satu Marquise terbaik di alam semesta. Jika dia tidak mengalami kemalangan karena diadu melawan Dragonite, dia pasti bisa melangkah lebih jauh. Aku yakin mencapai 10 besar tidak akan terlalu sulit baginya. Petik 2. Sayang sekali. Naga masih yang terkuat. Dengan kekuatan yang mereka pegang, dan dengan tambahan tubuh naga emas, Dragonite pasti bisa menantang Evil Eye. Petik 2. Aku pikir begitu. Tubuh naga emas membuat Dragonite tak terkalahkan, tetapi menambahkan itu, kekuatan serangannya sepertinya tidak mengenal batas. Itu terus meningkat. Jika tubuh naga emasnya cukup kuat, dia bisa melawan seorang raja dengan sangat baik. Petik 2. Melawan raja itu agak berlebihan, kurasa. Tidak peduli seberapa kuat tubuh naga emasnya, dia tidak bisa menahan kekuatan yang dimiliki seorang raja.
Tapi jika ini terus berlanjut, dia pasti bisa menyaingi Duke tanpa banyak masalah. Petik 2. Di dalam Sky Palace, Yun Sui, Yun Susang, Tousan Federkren, dan First Day menonton pertarungan bersama. Yun Sui kaget. Naga itu sangat kuat. Aku pikir tubuh Sky mungkin lebih lemah dari mereka. Petik 2. Tousan Federkren mengangguk dan berkata, sebagai salah satu dari 10 ras yang lebih tinggi, naga memang lebih kuat dari kita. Tetapi vitalitas sederhana bukanlah bidang keahlian kita. Pertempuran selalu bermuara pada satu hal, dan itu adalah keterampilan seorang pejuang dalam pertempuran. Tapi ya, Dragon 8 ini adalah yang paling kuat secara fisik. Dari mereka yang ada di Sky Palace, aku yakin hanya Lone Bambu yang bisa menantangnya. Petik 2. Bagaimana dengan Hansen? Kata Yun Sui. Hansen kuat, tapi dia bukan dari Sky. Aku hanya membandingkan Sky dan naga. Tousan Federkren tersenyum pada Yun Sui. Yun Sui tersipu. Aku baru saja mengatakannya. Kita bahkan tidak tahu di mana Hansen berada sekarang. First Day menghela napas. Setelah First Day berbicara, Yun Sui langsung terlihat tertekan. Yun Susang berkata, bukankah Tuan Dream mengatakan bahwa Hansen masih hidup? Tuan Dream bukanlah orang yang berbohong. Aku yakin dia akan segera kembali ke sini. Petik 2. Aku tahu dia akan kembali. Sayang sekali dia tidak bisa berpartisipasi dalam Genobane Scroll, kata Yun Sui. Hansen melihat bahwa Dragon 8 tumbuh lebih kuat dan lebih kuat tanpa ada tanda-tanda berhenti. Hansen berhasil melukainya beberapa kali, tetapi setelah setiap luka, kekuatan pemulihan Dragon 8 terbukti terlalu banyak. Dia seperti momen baru setelah setiap cedera. Hansen tidak bisa menggunakan kekuatan titnya, dan bahkan jika dia bisa, itu mungkin tidak terbukti mampu merobek tubuh naga emas sampai hancur. Dragon 8 benar dalam apa yang dia katakan. Tidak perlu baginya untuk takut pada siapapun yang selevel dengannya. Bahkan jika lawan tahu tentang kekuatannya sebelumnya, sepertinya tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengalahkannya. Hansen bisa melawan Dragon 8, tetapi dia tidak bisa menggunakan banyak kekuatannya sekarang karena dia dalam persona dolarnya. Jadi, dia menyerah bertarung dengan Dragon 8. Namun, menyerah bukan berarti Hansen rela kalah. Dia hanya ingin ini berakhir. Dragon 8 seperti mesin pembunuh saat dia mengejar Hansen, Hansen tidak bisa menggoyahkannya, jadi dia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Tinju Dragon 8 muncul di depannya lagi, dan dia mengumpulkan sesuatu emas untuk menantangnya. Itu adalah koin, dan ditujukan ke dahi Dragon 8. Baginya seperti sambaran petir. Pada jarak sedekat itu, Dragon 8 tidak bisa mengelak. Dia tidak akan berpikir untuk melakukannya, bahkan jika dia punya cukup waktu. Dia mengabaikan koin itu dan terus mendatangi Hansen. Hansen melayangkan pukulan ke Dragon 8. Tinjunya meluncur diam-diam di udara dan segera dipukul mundur. Tubuh Hansen melayang seperti awan saat dia ditinju. Hansen tergantung tanpa beban di langit, tapi dia menatap Dragon 8 dengan tenang. Koin itu dipasang di dahi Dragon 8 sekarang. Dragon 8 berjongkok dan kemudian mengepakkan sayapnya, ingin menutup jarak dan kembali bertarung melawan Hansen di langit. Tapi ketika dia mengepakkan sayap naganya, dia mendapati dirinya tidak bisa lepas landas. Dia masih di tanah. Semua orang terkejut, tidak yakin apa yang sedang terjadi. Sepertinya ada yang salah dengan Dragon 8. Sepertinya dia sedang ditahan oleh sesuatu, tapi kekuatan Evil Breaker naga seharusnya bisa menghilangkan penyakit apapun yang menimpanya. Kekuatan segel tidak akan bekerja pada mereka, dan itulah setengah alasan mengapa mereka dianggap tak terkalahkan. Tapi saat ini, Dragon 8 sedang ditekan oleh suatu kekuatan. Dia tidak bisa terbang, yang membuatnya berada dalam posisi yang mengerikan. Kamu terlalu sombong. Tubuh naga pasti kuat, tapi itu tidak kebal terhadap segalanya, kata Hansen dengan pasti sambil menggantung di udara. Dragon 8 meraung, dan Dragon Light-nya meletus seperti gunung berapi. Dia meraih koin di dahinya dan mencoba merobeknya. Tapi tidak peduli berapa banyak Dragon Light yang dia keluarkan, koin itu masih menempel di dahinya. Itu tidak akan lepas. Banyak orang melihat Dragon 8 mencoba mengeluarkan koin dari dahinya. Alih-alih menyerang, Hansen hanya melayang di langit, menyaksikan Dragon 8 berjuang dengan koin itu. Tidak peduli berapa banyak dia mencoba, koin itu tetap menempel di dahinya. Dragon 8 marah. Dia tidak peduli dengan koin itu. Dia ingin menyerang Hansen, jadi dia melakukan pukulan ke arahnya. Cahaya naga di tinjunya meledak seperti gunung berapi, tetapi ketika Dragon 8 melangkah maju, lututnya menjadi lunak dan tertekuk. Dia berlutut di tanah. Ketika dia mencoba menyerang Hansen, tubuhnya segera tertekuk di bawah tekanan. Semua orang terkejut melihat koin menekan elit seperti Dragon 8 dengan cara seperti itu. Itu adalah keterampilan yang belum pernah didengar sebelumnya. 2120 naga tak kenal takut. Ding! Angka yang tertera di koin itu 1. Ketika Dragon 8 melangkah maju, sosok itu menjadi 2. Sudah, tekanan padanya 2 kali lebih berat. Itulah tepatnya mengapa Dragon 8 jatuh berlutut dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga bumi menyerah. Seni Geno macam apa ini? Itu bahkan bisa menekan naga. Aku belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Petik 2. Dia pasti memiliki tubuh sekuat naga. Dan dengan seni Geno yang menyeramkan seperti itu. Wah, manusia adalah hal yang menakutkan. Aku ingin tahu dari mana asal manusia ini. Petik 2. Jika kita dapat mengklaim ras ini dan menggabungkannya menjadi milik kita, itu akan terbukti sangat berguna. Para elit, melihat nama dolar dan nama ras manusia, tampak aneh. Ide mulai menetas di dalam kepala mereka.
Dragon Eight berdiri dari tanah, mengayunkan pukulan liar yang ditujukan pada Hansen. Tubuhnya masih tertekan oleh koin, jadi pukulannya bergerak perlahan. Itu juga agak lemah, karena dia membutuhkan sebagian besar kekuatannya untuk menahan kekuatan koin padanya. Hansen tetap tidak bergerak di udara, bahkan tidak repot-repot menghindar. Dia hanya meninju cahaya naga emas Dragon Eight dan menghancurkannya. Ding! Sosok di koin itu melompat dari 2 menjadi 3. Tekanannya semakin meningkat. Dragon Eight mengalami peningkatan kekuatan. Dia telah menduga peningkatan seperti ini bisa terjadi, jadi dia telah mempersiapkan dirinya untuk menahannya tanpa jatuh. Koin, yang telah dimodifikasi Hansen, masih memiliki hubungan khusus dengannya. Sama seperti keterampilan menghemat uang Hansen, koin akan meningkatkan tekanan semakin Hansen memberinya kekuatan. Tapi satu-satunya downside dari ini adalah Hansen harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk meningkatkan tekanan. Jika dia diinterupsi selama proses ini, gaya gravitasi akan berakhir. Dragon Eight tidak akan bisa mengganggu Hansen dengan mudah. Dia terlalu percaya diri dengan tubuh naga emasnya. Jika dia menggunakan tubuh naga emasnya untuk mencoba dan memecahkan koin sebelum mendarat atau bahkan mungkin menghindarinya, dia tidak akan menemukan dirinya dalam situasi seperti itu. Ding! Nomor pada koin berubah sekali lagi. Sekarang berubah dari 3 menjadi 4. Tubuh Dragon Eight mulai gemetar karena beban, dan menjadi sangat sulit untuk bergerak sedikitpun. Seni Geno itu terlalu menakutkan. Itu masih meningkatkan tekanan. Tousan Feather Crane kaget. Namun, bukan hanya Tousan Feather Crane yang merasa seperti ini. Semua yang melihat pertarungan ini terkejut, dan rasa dingin menjalar di punggung mereka. Melihat seseorang seperti Dragon Eight ditekan seperti itu membuat kepala mereka gatal. Jika dolar menyerang Dragon Eight sekarang, kecil kemungkinan Dragon Eight dapat menangkis serangan atau melawan. Dia akan kalah. Hansen ingin melihat seberapa kuat Dragon Eight sebenarnya. Dia tidak menyerang. Sebagai gantinya, dia hanya meningkatkan jumlah kekuatan dalam koin tersebut. Hansen memiliki sedikit dendam terhadap naga, dan berurusan dengan mereka sepertinya masih jauh dari selesai. Mengetahui lebih banyak tentang apa yang bisa mereka tahan mungkin terbukti bermanfaat. Membunuh Dragon Eight di sini tidak akan memengaruhi naga, tetapi mendapatkan informasi darinya akan menjadi keuntungan bagi Hansen, akan konyol jika tidak dikumpulkan. Ding! Ketika koin mencapai angka 7, bebatuan di bawah kaki Dragon Eight hancur seperti tahu. Tubuhnya mulai tenggelam lebih rendah ke tanah berbatu. Pang! Kepala Dragon Eight mencondongkan tubuh ke depan saat seluruh tubuhnya mulai tenggelam ke dalam bebatuan. Pang! Tidak mungkin. Apakah Dragon Eight benar-benar akan kalah? Petik 2. Bagaimana Dragon Eight ditangani seperti ini? Dolar itu cukup bagus. Kita harus memikirkan cara untuk menghindari penderitaan keterampilan khusus itu. Petik 2. Semua orang sangat ketakutan saat mereka menonton. Mereka sangat yakin Dragon Eight akan memenangkan pertempuran, tetapi ada perubahan besar. Dragon Eight adalah salah satu yang kalah. Ha, 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 ha. Tiba-tiba, Dragon Eight mulai tertawa dari tempatnya di dalam batu. Apa yang kamu tertawakan? Hansen memandang Dragon Eight dengan penuh minat. Saat dia terkekeh seperti orang gila, Dragon Eight berkata, aku sangat bahagia. Sudah lama sekali sejak seseorang mendorong aku untuk melakukan ini. Kamu dan seni Geno kamu kuat. Petik 2. Dan ini, setelah Dragon Eight mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan memotong kepalanya sendiri dengan pisau. Kaca. Darah naga emas tumpah, sisik dan tulangnya patah. Dia telah memotong sebagian kepalanya sendiri. Potongan bersih otak terungkap di dalamnya, bergetar di dalam tengkoraknya. Kemudian, dia memotong beberapa materi otak. Bagian di mana koin itu dipasang jatuh ke tanah. Dragon Eight bebas lagi, dan dia menarik dirinya keluar dari batu. Setelah berdiri, kepalanya dengan cepat sembuh sendiri. Tidak meninggalkan bekas. Aku sudah bilang, tubuh naga emasku membuatku abadi. Kamu kuat, aku akan memberimu itu, dan jika kamu melawan seseorang dari ras lain, mereka pasti akan kalah, tapi melawan seseorang seperti aku, kamu tidak bisa menang. Aku bisa memotong sebagian dari kepalaku sendiri dan menjadi seperti hujan. Dragon Eight mendidih karena amarah. Setelah dia berbicara, kemarahan itu meledak untuk menghabiskan. Brother Eight sangat kuat. Haha, tidak peduli seberapa kuat seni genomu. Brother Eight dapat memotong kepalanya sendiri tanpa masalah. Mengapa dia takut dengan seni geno kamu? Petik 2. Luar biasa, Brother Eight. Naga itu luar biasa. Petik 2. Dagon Nine dan penonton naga lainnya sangat senang. Melihat Dragon Eight berdiri kembali memberi mereka dorongan moral yang besar. Elit lain yang telah menyaksikan adegan ini semuanya membeku. Tubuh naga emas begitu kuat. Jika ini adalah orang lain yang melawan dia, dia pasti kalah. Tubuh naga emas tidak bisa dikalahkan. Petik 2. Naga itu pasti diberkati oleh Tuhan sendiri. Keberadaan tubuh yang begitu kuat adalah berkah bagi setiap ras, tetapi naga hanya nomor 8. Petik 2. Tidak heran mereka dianggap yang paling berani dari semua jenis. Dolar dalam masalah sekarang. Petik 2. Pertarungan ini tentunya cukup menarik. Dragon Eight memandang Hansen, yang ada di langit. Dia tampak seolah-olah sangat ingin bertarung, dan sekarang, cahaya naga emas tampak seperti lahar. Itu membuat seluruh tubuhnya terlihat seperti terbakar. Dolar, gunakan kekuatanmu sesukamu, tapi naga itu tak kenal takut. Dragon Eight mengangkat kepalanya dan menunjuk ke Hansen, yang tinggi di langit.
Kehadiran itu ada di mana-mana. Rasanya bahkan Tuhan mungkin harus mematuhi keinginan naga. Sayang sekali kau sudah kalah, kata Han Sen dengan sedih. Apa maksudmu? Dragon Eight mengerutkan kening. Han Sen tidak menjawab, dan dia hanya menunjuk ke dahi Dragon Eight. Semua orang melihat kemana Han Sen menunjuk. Dan ketika mereka melihat apa yang dia rujuk, mata mereka terbuka lebar. Koin yang telah dipotong dari kepala Dragon Eight sekarang kembali ke dahi ini. Pang! Tubuh naga emas yang kuat itu segera jatuh kembali ke tanah. Lubang runtuhan berbentuk naga yang dalam terbentuk. Terima kasih sudah subscribe Penatua.